Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Adiaksa. Saya Intan Putri. Pada kesempatan kali ini di acara podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Darmawel Ashawat SHMH selaku Inspektur 3 pada Jamwas Kejaksaan Agung. Mari langsung saja kita sapa beliau. Ya. Mohon izin Pak, selamat sore. Sore Mbak Intan. Berdasarkan dari referensi yang saya dapatkan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Narkoba di Intelijen dan juga menjabat sebagai Direktur Hukum BNN, kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan sekarang menjabat sebagai Inspektur 3. Bapak, mohon izin Pak, maksud kedatangan Bapak ke Gorontalo dalam rangka apa saja Pak? Bisa diceritakan? Ya, saya sapa sahabat Adiaksa dan juga Mbak Intan. Ya Pak. Alhamdulillah hari ini kami datang tim dari Inspektorat 3 Pengawasan dalam rangka melakukan pemantauan terhadap temuan-temuan terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah dilakukan inspeksi umum, dan hari ini kami melakukan pemantauan, artinya melihat kembali apakah inspeksi umum yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu ini sudah dipenuhi, sudah diselesaikan. Kalau seandainya nanti misalnya ada permasalahan yang lain, maka kita akan berikan solusi petunjuk untuk penyelesaian hal-hal yang sudah disebut. Oh ya. Jadi sahabat Adiaksa, tujuan dari Bapak Inspektur 3 ke Gorontalo ini yakni adalah dalam tujuannya yaitu melakukan pengawasan ke wilayah-wilayah, karena sebagai tugas beliau yaitu selaku Inspektur 3 di bagian pengawasan Kejaksaan Agung, beliau mendatangi wilayah yang sebagai tanggung jawabnya untuk melihat apakah sudah dilaksanakannya program-program yang memang sudah harus dilakukan dari sesuai arahan dari Kejaksaan Agung. Ya. Kemudian Pak, sekarang ini Kejaksaan itu sedang mendapatkan ujian tentang restoratif justice. Ya. Bisa Bapak jelaskan apa itu restoratif justice? Oke. Sahabat Adiaksa, seperti kita ketahui bersama bahwasanya saat ini Kejaksaan sedang mendapatkan tempat di hati masyarakat, ya, karena ada sebuah program yang diciptakan khusus gitu ya bagi para pelaku kejahatan, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mereka tidak harus dibawa ke persidangan, bahkan tidak harus masuk penjara, tapi di tahapan penuntutan perkaranya kita selesaikan dalam pengertian tidak perlu dihukum, namun dikembalikan kepada masyarakat dan mereka diharapkan tidak berbuat lagi. Restoratif justice sendiri sebenarnya adalah keadilan yang bersifat restoratif. Keadilan ini lebih mengedepankan bagaimana kita sebagai jaksa mempunyai hati nurani untuk menilai sebuah kasus. Walaupun kita sebagai jaksa yakin perkara ini sudah lengkap P21, tapi faktanya setelah dilihat keadaan dari pelaku, perbuatan yang dilakukan, dan unsur manfaat dan segala macamnya, maka kita sebagai jaksa mempertimbangkan akan lebih baik perkara ini kita hentikan di tahap penuntutan. Dan penghentian ini pun sebenarnya ada regulasi yang mengatur, yaitu di pasal 139 junto 140 KUHP. Jadi kita melakukannya tidak main-main. Artinya ada sebuah aturan yang kita buat, dan aturan inilah sebagai dasar jaksa bisa melakukan penghentian penuntutan yang fungsinya adalah supaya tidak terjadi yang namanya over kapasitas penjara. Jadi penjara selama ini sudah full. Misalnya saja di salah satu tempat harusnya diisi dengan 1.000 orang, sekarang bisa terjadi diisi 3.500 orang. Harusnya diisi cuma 500 orang, ternyata diisi 1.500 orang.
Jadi kapasitasnya udah terlalu berlebihan, dan ini sebenarnya secara anggaran juga merugikan negara sebenarnya. Karena kalau kita hitung, ketika orang ini dipenjara minimal misalnya 5 tahun atau 4 tahun, dikalikan dengan uang makan mereka per hari, itu besar banget. Artinya negara sebenarnya diuntungkan dengan keadaan ini. Dan ini sebuah penghematan yang bisa dilakukan oleh salah satu instansi, yaitu kejaksaan, sehingga negara tidak perlu mengeluarkan uang sebesar yang terjadi sekarang. Jadi Pak, tujuan dari restoratif justice ini juga memberikan keuntungan juga sebenarnya untuk pelaku tindak kejahatan, karena dia masih diberikan kesempatan agar tidak melakukan lagi tindak kejahatan ini. Betul. Betul. Jadi sahabat Adiaksa, restoratif justice itu yaitu untuk memberi keadilan yang memberikan keuntungan diantaranya kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana hukum, agar bila sudah melakukan kejahatan masih ada pertimbangan dari pihak kejaksaan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang dilakukan. Menyangkut RJ restoratif justice itu apakah memiliki beberapa bagian, atau bisa Bapak jelaskan ada berapa model RJ itu sendiri? Oke. Yang pertama dulu berdasarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, RJ atau restoratif justice atau keadilan restoratif itu diberlakukan terhadap tindak pidana umum dengan 3 kategori. Pertama, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang melakukan itu pertama kali, gitu ya. Jadi artinya kalau orang ini melakukan yang kedua, maka tidak berlaku RJ buat dia. Yang pertama saja melakukan kejahatan. Yang kedua, terhadap ancaman hukuman penjara 5 tahun. Jadi kalau ada ancaman penjaranya di atas 5 tahun, maka tidak bisa. Yang terakhir, terhadap perkara dengan nilai kerugian 2,5 juta rupiah. Nah, kalau seandainya nilai kerugiannya di atas 2,5, maka ini tidak dapat dipertimbangkan untuk EJ. Itu waktu pertama kali kita melakukan EJ. Tapi kemudian perkembangan ke depan, ternyata setelah masyarakat melihat bagaimana bagusnya program ini, bagaimana bermanfaatnya program ini, maka pihak kejaksaan juga mulai mempertimbangkan untuk kejahatan yang di atas 2,5 juta rupiah. Tetapi ini selektif. Kenapa saya katakan selektif? Karena memang untuk bisa kita menyetujui RJ, maka harus ada ekspos di hadapan Pak Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Walaupun ini sesuatu yang sifatnya birokrasinya menjadi panjang, tapi ini membuat teman-teman semuanya merasa lebih aman. Dikhawatirkan kalau seandainya ini diputuskan oleh orang di daerah, khawatirnya nanti ada yang coba-coba bermain, ada yang coba-coba menyalahgunakan. Jadi dengan adanya Pak Jampidu mengambil alih untuk ekspos berada di Kejaksaan Agung dan menggunakan sarana Zoom, maka ini lebih memperkuat keyakinan teman-teman di daerah bahwasanya dilakukan itu sudah benar. Ya, itu RJ yang dalam artian tidak pidana umum pada umumnya. Nah, kemudian kami juga mencoba membuat RJ terhadap perkara narkotika. Perkara narkotika ini dasar hukumnya yaitu Pedoman 11/2021, kemudian muncul lagi yang satu lagi yang terbaru Pedoman 18/2021. Nah, kedua pedoman ini, pedoman Jaksa Agung maksudnya ya, kedua pedoman ini memberikan kesempatan kepada para pelaku narkotika, khususnya pengguna, pemakai, penyalahguna, pecandu, dan korban. Dan RJ ini tidak berlaku untuk bandar, pengedar, kurir, produsen, tidak berlaku. Jadi memang RJ narkotika ini hanya untuk kategori sebagai pemakai. Itu pun dengan kategori tertentu. Misalnya
dia pakai jumlah barang buktinya kecil, 0,000 gitu. Tidak bisa misalnya dia menggunakan sabu di atas 1 gram atau menggunakan ganja di atas 5 gram, tidak boleh. Tapi kalau ini penggunaan narkobanya misalnya sabu di bawah 1 gram, narkotika di bawah 5 gram, ini boleh. Itu syarat pertama untuk narkotika ya. Syarat kedua, bahwasanya kita menghendaki mereka ini melakukan tindak pidananya bukan sebagai kategori residivis atau bukan orang yang pernah dihukum kemudian diajukan lagi, tidak boleh. Karena syarat utama adalah pertama kali tadi. Kemudian yang ketiga, harus dibuktikan juga urinnya pada saat diperiksa itu positif. Positif itu maksudnya dia terindikasi menggunakan narkoba, gitu ya. Kalau kemudian ada juga kita persyaratan bahwasanya dia bukanlah termasuk dalam jaringan atau mafia narkoba. Kemudian yang paling penting adalah bahwasanya dia ini menggunakan narkoba dengan kategori yang tadi. Apakah dia pecandu atau korban atau pemakai, itu yang paling penting sebenarnya. Dan ada satu hal lagi yang juga penting menurut kita, harus ada dibuktikan bahwasanya orang ini telah mendapatkan pemeriksaan dari tim asesmen terpadu namanya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena tim asesmen terpadu ini terdiri dari orang-orang jabatan yang memang bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan mereka. Misal, di situ ada dokternya, ada psikiaternya, mereka disebut sebagai tim medis. Kemudian di situ ada perwakilan jaksa, perwakilan polisi, perwakilan BNN, dan apabila pelakunya anak-anak, ada perwakilan Bapasnya. Bapas itu Balai Pemasyarakatan. Ya. Nah, tim ini bersama-sama bekerja menentukan orang ini pemakai bukan. Kalau iya, maka mereka mengeluarkan yang namanya rekomendasi dari tim asesmen terpadu atau kalau disingkat TAP. Ini menjadi penting bagi kejaksaan apabila ingin melaksanakan RJ di tahapan penuntutan nantinya. Dan untuk kedepannya sama tujuannya. Jadi orang ini tidak perlu masuk penjara. Orang ini cukup sampai di penuntutan, kita hentikan penuntutannya, kemudian kita kirim dia ke tempat rehabilitasi supaya bisa direhab. Karena kalau orang ini tidak direhabilitasi, sama aja bohong. Dia akan pulang lagi, pakai lagi dan segala macamnya. Dan hebatnya, Kejati Gorontalo ini di 6 kabupaten sudah punya RJ, apakah itu narkotika atau RJ yang umum tadi, sudah 23. Menurut saya ini hebat nih. Karena 6 kabupaten bisa sebanyak itu. Bahkan besok katanya akan ada ekspos 3 lagi, perkara narkotikanya 2, perkara pidana umumnya 1. Artinya menurut saya Pak Kajati ini orang hebat ya. Orang yang serius dalam melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan beliau ini selalu dalam lindungan Allah hendaknya, sehingga baik pada rehabilitasi maupun rumah RJ yang ada di sini itu bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Gorontalo. Itu perbedaannya, Pak. Nah, jadi RJ itu tidak berlaku untuk kedua kalinya ya, Pak? Ya. Ya. Berarti hanya pada saat tindak pidana yang pertama kali. Betul. Oh iya, Pak. Kemudian Pak, sehubungan dengan rehabilitasi, saya mendapat informasi bahwa Bapak yang mensosialisasikan tentang rehabilitasi. Ya. Maksudnya apa saja, Pak? Ya, maksudnya begini. Dulu aparat penegak hukum punya pemikiran dan dapat pelajaran juga waktu masuk diklat, kita itu lebih senang orang masuk penjara aja. Ya. Karena dengan masuk penjara dianggap semua selesai. Tapi ternyata pemikiran ini sudah berubah. Ya. Jadi di tingkat dunia orang sudah mulai merubah paradigma bahwasanya pemenjaraan itu tidak membuat orang jerah, tapi justru terhadap kasus tertentu, misalnya narkotika ya, malah dia belajar di dalam sel. Belajar apa, Pak? Misal contoh begini, awalnya dia masuk hanya sebagai pakai gitu ya, misal. Sampai di dalam ada bandar narkoba, di dalam dia mulai
diajarin untuk jualan. Keluar dari dalam sel, dia jualan deh, kecil-kecilan. Tangkap lagi, kan? Masuk lagi, dia mulai jadi pengedar kecil-kecilan. Keluar lagi, masuk lagi, udah pengedar beneran. Bahkan nanti suatu saat dia akan jadi pengedar besar yang menguasai jaringan narkoba, yang punya anak buah banyak, sehingga dia akan melakukan hal tertentu. Dan sekarang ini Pak, menurut informasi yang saya terima gitu ya, dari beberapa institusi seperti misalnya BNN gitu ya, kemudian ada institusi UNODC segala macam, itu di dalam penjara itu Pak, hampir 70%, bahkan katakanlah begini, atau di atas 50% itu napinya adalah napi narkoba. Jadi perkara lainnya itu tidak sebanyak perkara narkoba itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sekarang jahatnya memasukkan narkoba ke Indonesia ini tidak lagi gram dan kilo, tapi sudah ton. Banyak banget. Ya, artinya kita ini kebanjiran narkoba nih. Belum lagi misalnya sekarang orang-orang yang berniat supaya generasi muda kita yang disebut sebagai generasi emas ya, terus dengan adanya bonus demografi nanti 2045, ini mulai diarahkan supaya kita ini edik atau ketergantungan terhadap narkoba dengan berbagai cara. Misalnya contoh, ada permen masukin narkoba, jadi anak-anak SD sudah pakai narkoba jadi secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu juga karena dikonsumsi jadi menimbulkan ketergantungan. Betul. Betul. Kemudian misalnya ada orang karena misalnya keluarganya broken home, berantem sama orang tua, kemudian dia berpikir bahwasanya dia saya tidak diperhatiin orang tua lagi, datang temannya, pakai narkoba aja, kamu nanti tenang, kata dia. Iya tenang saat itu, habis itu sama aja. Atau misalnya dia diajak temannya yang kebetulan orang kaya, punya duit di mana-mana, sehingga kamu lagi ngapain sekarang? Ada nih lagi ini soalnya kemarin bete ini di rumah ini. Pakai narkoba. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pakai narkoba, dia edit. Nah kalau sudah edit sudah susah tuh melepaskannya, gitu ya. Nah hebatnya lagi narkoba ini berbahayanya. Dia nanti urut-urutannya setelah dia menggunakan narkoba, dia pasti akan menuju ke arah seks bebas. Artinya apa? Artinya begini, banyak perempuan-perempuan ketika dia menggunakan narkoba, kemudian dia tidak sanggup beli, maka dia rela keperawanannya diberikan kepada orang itu asalkan dapat narkoba. Ini berbahaya. Ya, jadi berbahaya kalau narkoba. Kita tidak sadar, ya toh? Kemudian kita butuh barang itu, tapi kita tidak punya uang, apapun kita lakukan, termasuk mencuri barang-barang yang ada di rumah. Mulai dari motor nanti digadaikan, surat tanah digadaikan, kalau perlu mobil digadaikan, ada HP orang tua dijual, ada perhiasan diambil sama anak dijual. Ini terjadinya gitu. Iya Pak. Jadi kira-kira kalau untuk perilaku tindak pidana yang seperti ini yang berulang-ulang kali tidak jerah terhadap apa yang dilakukan ini Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi kan, ada yang awalnya masuk sebagai pemakai, kemudian keluar, pada saat di dalam dia bertemu bandar itu kemudian diajarkan untuk berbisnis narkoba itu sendiri, kemudian masuk lagi sebagai pengedar. Itu Pak, kira-kira bagaimana pengendaliannya agar orang-orang seperti itu tidak terus melakukan kejahatan seperti itu? Itulah makanya kita buat program rehabilitasi tadi Pak. Jadi program inilah yang nanti yang akan mencegah. Kalau dia masuk penjara kan ya tadi kan, nah sekarang kita jangan masuk ke penjara dia. Kita lakukan rehabilitasi dia. Setelah dia menjadi lebih baik, tidak ketergantungan lagi, maka dia akan menjadi manusia yang sehat. Banyak loh napi-napi narkoba itu yang kemudian dia direhab, kemudian dia sadar dan dia kembali menjadi sehat. Contoh nih, dulu ada ustadz
almarhum Uje, pernah dengar Pak Intan? Iya, iya, pernah. Dengar ya? Iya, Itu pecandu berat narkoba. iya. Saking beratnya, kalau dia lagi butuh nih, atau lagi sakau istilahnya itu, Iya, iya. kepalanya itu dibenturkannya ke dinding. Tuh, Iya. saking dia butuhnya. Tapi kemudian mungkin dia mendapat pencerahan barangkali ya, atau mungkin dia mendapatkan ya sesuatu lah, atau hidayah atau apa, dia sadar dan dia menjadi ustaz sekarang. Iya. Walaupun sudah meninggal ya. Iya. Tapi prinsipnya adalah yang kita inginkan yang kayak gini gitu. Dia sadar bahwasanya menggunakan narkoba itu tidak benar gitu kan. Iya. Terus dia menjadi berbuat baik. Dan banyak orang-orang kayak gitu yang dia seorang pecandu tadinya, seorang pemakai tadinya, kemudian dia menyadari kesalahannya sehingga dia menjadi lebih baik sekarang. Tapi kalau dia dimasukin ke penjara, ya kayak tadi. Nah inilah yang sekarang kita coba di kejaksaan untuk mengarahkan mereka tidak lagi masuk penjara, tapi kita rehab aja. Nanti di rehab ini mudah-mudahan dia berubah menjadi lebih baik, karena prinsipnya mendapatkan narkoba di tempat rehab itu tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin. Tapi mendapatkan narkoba di dalam penjara itu mungkin. Iya. Terjadi gitu ya, dan banyak. Dan saya sih tidak menyalahkan sipir penjara kita juga, karena jujur saya katakan jumlah napi dengan jumlah sipir itu tidak berbanding lurus. Artinya sipir kita terlalu sedikit mengurusi napi yang begitu banyaknya. Siapa yang mampu juga, gitu ya. Sipirnya misalnya, saya pernah kejadian, saya pernah dengar waktu itu ngomong seorang kalapas, sipir ada berapa Pak? 10 Pak. Oke 10 ya. Terus napinya ada berapa? 2000 Pak. Coba. Artinya satu sipir mengawasi 200 orang kan? Betul nggak? Iya. Coba bayangkan. Mana mungkin seorang sipir mengawasi 100 orang, 200 orang mungkin. Iya. Atau 100 orang nggak mungkin. Yang ideal itu adalah satu sipir mengawasi 3 orang napi. Itu ideal. Dan itu katanya ada di Malaysia. Di Thailand, satu sipir mengawasi 6 napi. Kita waktu itu Pak Menteri Kumham pernah menjelaskan gitu ya di hadapan Komisi 3 kalau saya tidak salah, itu satu sipir mengawasi 85 orang pada waktu itu. Itu juga tidak seimbang sebenarnya. Iya. Jadi artinya memang susah memang untuk mengawasi napi narkoba ini. Makanya inilah yang kita coba tidak lagi mendekati pola pikirnya aparat penegak hukum untuk pemenjaraan, tapi dengan rehabilitasi untuk kasus narkoba. Dan itu pun dibatasi pemakai saja. Nah, gitu. Jadi tujuan dari rehabilitasi itu yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah terjerumus dalam penggunaan narkoba, ya, agar mereka itu tidak melakukan hal-hal tindak pidana kejahatan seperti ini yang berulang-ulang. Betul. Ya, karena jadi Pak, barangkali di akhir percakapan kita ini apakah ada statement penutup yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terima kasih Mbak Intan, sahabat dari Aksa. Sebagai closing statement dari saya, pertama yaitu jauhi narkoba, karena sesungguhnya narkoba tidak ada untungnya, bahkan bisa merusak kita. Yang kedua, harapan kami adalah dengan adanya RJ ini, mari kita bersama-sama untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya RJ ini untuk membantu masyarakat, sehingga apa yang kami lakukan di kejaksaan ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Mari manfaatkan RJ. Ada rumah restoratif justice yang sudah kami sediakan, ada balai rehabilitasi yang sudah kita buat bekerja sama dengan Pemda tentunya. Cari informasinya, jangan ragu, karena sesungguhnya yang kami lakukan dari kejaksaan untuk kepentingan masyarakat bersama. Odu wolo. Baik Pak. Jadi sahabat Adiaksa, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu masyarakat terbuka untuk menyampaikan permasalahan hukum terhadap kejaksaan, dan kemudian masyarakat juga jangan ragu meminta kejaksaan untuk membantu. Kemudian yang terakhir, slogan kejaksaan yaitu hukum tajam ke atas dan humanis ke bawah. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Salam Adiaksa. Saya
Intan Putri pamit undur diri di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo.